Kristus Yesus. Lalu setelah itu akan ada ayat emas yang akan dipimpin oleh adik Lauri. kemudian ada kreativitas dari Jason dari paroki Probolinggo. Kemudian ada doa penutup dari adik Riri dari paroki Banyuwangi. Dan terakhir nih ada berkat penutup yang akan dipimpin oleh Romo Petrus Prihatin. Oke, sepertinya seru sekali ya kami minggu ini. Oke, mari kita bernyanyi sambil memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Selamat pagi teman-teman sekami, nama saya Michael dari Paroki Santa Teresia Pandaan. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas anugerah dan rahmat yang masih boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, kini kami mohon berkat-Mu untuk mendengarkan sabda dan pengajaran-Mu. Semoga ini semakin menguatkan iman kami dan kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mendengarkan sabda Tuhan teman-teman kami. Sampai jumpa. Baik, salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa senyum pada hari ini. Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-14, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita mendalami, saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Frater Andre dari Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus dan sekarang berdomisili di Celaket 21. Kakak-kakak pembina dan adik-adik sekami yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Markus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia itu tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kakak-kakak pembina dan adik-adik sekami yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini begitu menarik untuk kita renungkan, dan kisah Yesus ditolak di Nazaret, di kampung halamannya, mengingatkan saya pada suatu cerita kecil yang akan mengantar kita pada permenungan hari Minggu biasa ke-14 ini. Suatu hari, seekor harimau yang ganas mengejar seekor kelinci yang imut. Harimau berlari sangat kencang karena tubuhnya yang besar dan tenaganya yang kuat. Mengejar seekor kelinci yang imut, kecil, namun tidak kalah lincah juga, dan ia berlari sampai pada suatu titik masuk di hutan yang begitu lebat. Ia berjumpa dengan pohon kopi. Ia meminta kepada pohon kopi untuk berlindung supaya tidak diterkam oleh harimau. Lalu pohon kopi mengatakan kepada kelinci, "Hai kelinci, saya tidak mau engkau berlindung di balik dedaunanku." Kemudian kelinci merasa bahwa ia ditolak oleh pohon kopi. Lalu ia melihat pohon yang lain yang di samping pohon kopi. Ia meminta juga kepada pohon itu, pohon yang lain, untuk berlindung dari harimau yang ganas. Tetapi kelinci juga mendapat penolakan, dan pada akhirnya harimau menerkamnya. Baik, kakak-kakak pembina dan adik-adik sekami yang terkasih, kisah inspiratif tadi mengingatkan kita akan penolakan yang dialami oleh Yesus. Yesus ditolak di Nazaret oleh keluarganya sendiri. Kisah yang sama kadang terjadi di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami penolakan, baik di sekolah, di rumah bersama orang tua, dan di masyarakat. Entah di sekolah kita mendapat nilai yang tinggi, entah ada iri hati, entah kita dipuji oleh guru. Kadang-kadang kita mengalami penolakan dari teman-teman sekelas kita. Hal yang sama, kadang-kadang kita merasakan ada penolakan di dalam keluarga, dari bapak mama kita, ayah ibu, kakak adik kita. Namun penolakan yang demikian tidak membuat kita putus asa. Hal ini ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini yang dilukiskan oleh Markus, di
mana ketika Yesus mendapat penolakan di tempat asalnya. Satu inspirasi yang boleh kita ambil dari pengalaman Yesus ketika ia ditolak. Dia tidak merasa putus asa dan kecewa, tetapi di dalam penolakan itu, ia tetap berbuat baik. Ia tetap memberikan kabar sukacita, kabar gembira. Ia tetap melayani orang-orang di sekitarnya. Inspirasi ini tentu menjadi inspirasi kita, adik-adik sekami, dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ketika kita mendapat penolakan dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dari sesama kita, kita tidak perlu merasa kecil hati, kita tidak perlu merasa putus asa, tetapi kita belajar dari pengalaman Yesus ini, kita tetap melakukan tindakan yang baik, sikap-sikap yang baik. Dengan cara apa? Kita tetap menyapa mereka, kita tetap memberikan senyuman kepada sesama teman kita, kita tetap membantu orang tua kita di rumah, kita tetap melaksanakan tugas-tugas kita. Terlebih kita mau belajar ketika ada tugas dari guru. Semangat itulah yang perlu kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Sebagai adik-adik anak-anak misioner, kita tetap semangat untuk mewartakan kabar baik kasih Tuhan kepada siapapun, walaupun kita mengalami penolakan, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika dia ditolak oleh keluarganya, oleh sanak saudaranya. Dia tetap menaburkan kebaikan kepada semua orang yang ia jumpai. Kiranya permenungan minggu ini membantu kita agar iman kita tetap tumbuh menjadi anak-anak misioner yang baik, yang berguna bagi orang tua, masyarakat, dan gereja. Tuhan memberkati. Jangan lupa senyum pada hari ini. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini saya, Kak Jason, mau membuat tawa instan yang dibantu oleh mama saya. Yuk simak baik-baik, jangan di skip ya.
ditonton kan teman-teman? Menarik kan? Nah, kalau menarik, kalian praktekkan di rumah ya teman-teman. Bersama keluarga, papa, mama, adik, kakak. Nah, habis itu kalian bisa mengirimkan video kalian, kreativitas kalian di Mistress ya. Jangan lupa dipraktekkan. Terima kasih. Hai adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kak Laurin. Ayat emas pada hari ini adalah seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Kita ulang bersama-sama sekali lagi ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Semoga ayat emas pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo teman-teman sekami, saya Lili dari Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi. Marilah kita menutup kegiatan sekami hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan sekami hari ini. Kami akan menyudahi kegiatan sekami kali ini. Semoga apa yang telah kami lakukan dan peroleh dalam kegiatan sekami hari ini dapat bermanfaat dan menambah iman kami kepada Yesus, serta semakin mengenal Engkau. Semoga dengan kegiatan sekami ini dapat membuat kami semakin dekat kepadamu dan rindu untuk melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan pengantara kami, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah. Adik-adikku sekami dan kakak-kakak pembina yang terkasih, sudah tahu nama saya? Perkenalkan, nama saya Romo Petrus Prihatin yang biasa dipanggil Romo PP. Sekarang saya bertugas di Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda Lawang. Adik-adikku dan kakak-kakak pembina, mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga seluruh hidup kita, karya-karya kita selalu diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, karya-karya, kegiatan, dan aktivitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, sepertinya seru sekali ya sekami minggu ini kakak-kakak. Seru dong. Sampai jumpa di sekami minggu depan. Dadah. Kita akan bernyanyi lagu Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku.
Yesus memanggilku.